Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anak dan siapa orang percaya yang akan melihat kemuliaan ini nanti? Hari ini jika Anda bertanya kepada seseorang, apakah Roh Kudus ada di bumi? Jawabannya adalah, saya tidak tahu. Dia akan Dia tidak memberitahu tahu. apa yang dimaksud dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Dunia yang tidak mengenal anak maupun Bapa. Bagaimana keadaan moralnya saat ini dan bagaimana dengan masa depannya? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari kitab-kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam mempelajari kitab-kitab Perjanjian Baru, kita telah sampai pada Injil Yohanes pasal 17. Hari ini kita akan membaca dari ayat 14 sampai dengan akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang saudara ya. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan mulai membaca dari ayat ke-14. Tuhan segala kemuliaan baginya berfirman, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Mengapa dunia membenci umat Kristus, terutama setelah mereka menerima dan menyambut sabda Bapa? Ada 3 alasan. Pertama, dunia membenci orang Kristen karena bagi dunia, Kristen adalah benda asing. Ayat tersebut mengatakan mereka bukan dari dunia. Tubuh manusia menolak benda asing yang masuk ke dalamnya dan tidak meresponnya. Demikian pula dunia memandang orang Kristen sebagai objek asing. Ini hal pertama. Kedua, Kristus yang kita ikuti menyingkapkan dunia. Menyingkapkan bukan dalam artian ketika dia berada di antara orang-orang, dia selalu mencela dan menegur mereka. Tidak. Dia adalah terang. Dan orang jahat tidak menyukai terang. Seorang pencuri tidak menyukai cahaya. Itu sebabnya terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ketiga, pemikiran Kristen membatasi kesombongan orang, bahkan menghancurkan kesombongan manusia. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa manusia melakukan dosa. Kekristenan tidak mengatakan bahwa manusia terkadang melakukan dosa. Tidak, dikatakan tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Ia mengatakan di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada yang baik. Ini menghancurkan konsep harga diri dan inilah yang dibenci manusia alami. Ini dia 3 alasannya. Pertama, orang Kristen seperti benda asing bagi dunia. Kedua, Kristus adalah terang, terang menyingkapkan dunia. Dan ketiga, pemikiran Kristen menghancurkan kesombongan manusia. Untuk semua alasan ini dunia membenci orang Kristen. Seolah-olah ketika para murid dan khususnya Kristus menerima kata-kata Bapa, hal ini memisahkan mereka dari dunia. Tepat. Dan mewarnai mereka dengan kehidupan Kristus dengan membiarkan mereka memiliki hidup yang kekal. Benar. Dan semua ini membuat mereka menjadi objek asing bagi dunia, ditolak oleh dunia. Bagaimana dengan firman Tuhan yang agung tentang umatnya sendiri di ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Adakah firman ini mengingatkan sesuatu?
Baik, pertama ketika Kristus berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Dia memiliki tujuan tertentu untuk keberadaan kita di dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak menginginkan dunia berada dalam kegelapan total, terutama setelah Kristus meninggalkannya. Saat Kristus akan meninggalkan dunia, dia tidak ingin dunia menjadi gelap gulita, jadi dia meninggalkan kita untuk menerangi dunia. Tuhan berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ingatlah bahwa dua nabi dalam perjanjian lama ingin mati dan mereka salah. Elia berdoa untuk kematian dan Yunus juga berdoa untuk kematian. Kristus di sini berkata, tidak, aku ingin mereka ada di dunia. Namun aku tidak ingin mereka berada di dunia sementara si jahat mengganggu mereka dan menghancurkan kesaksian mereka. Maka ia berdoa agar mereka dijauhkan dari si jahat. Apa nilai hidup kita di dunia jika tidak dijauhkan dari si jahat? Apa nilai hidup ini jika kita tidak dijauhkan dari si jahat, yaitu iblis tentunya? Doa lainnya dalam ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa peran kebenaran dalam pengudusan? Kebenaran pada dasarnya adalah alat pengudusan. Itu sebabnya Kristus di sini berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman menyingkirkan kita, memisahkan kita dari dunia dan kejahatannya. Firman juga memurnikan kita dari dalam. Kebenaran memiliki kekuatan yang luar biasa, kudus, dan memurnikan. Inilah yang Kristus katakan di sini. Firman-Mu, firman tentang Bapa, kata-kata yang menyatakan kepada kita siapa Bapa itu. Terutama deklarasi perjanjian baru. Karena di perjanjian lama tidak ada pembicaraan tentang Bapa. Inilah yang memisahkan kita dari dunia. Anda tahu bahwa Yudaisme tidak serta-merta lepas dari dunia. Dalam agama Kristen, bagaimanapun kita harus dipisahkan dari dunia. Sebagai kelanjutan dari topik kekudusan dan pengudusan, ayat 19 mengatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Anda mengatakan kepada kami bahwa kita membutuhkan pengudusan melalui firman, melalui kebenaran. Ya. Tapi di sini Tuhan berkata, dan demi mereka aku menguduskan diriku. Apakah Kristus membutuhkan pengudusan ataukah ada arti lain? Kata menguduskan selalu berarti pemisahan. Aku akan berpisah dari semuanya hanya untuk mereka, sehingga setiap saat mereka mengangkat mata mereka ke surga, mereka melihatku yang melihat mereka. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Di sini kita melihat bahwa Bapa melakukan sesuatu dan anak melakukan sesuatu yang lain. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Bapa. Demi mereka aku menguduskan diriku agar mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Sehingga menjaga kita dalam tindakan yang dilakukan Bapa dan anak. Pengudusan juga dilakukan oleh Bapa dan anak. Dan tentu saja dengan kuasa Roh Kudus dalam kedua kasus tersebut. Kristus menguduskan dirinya bagi kita, yang berarti ia menyerahkan dirinya bagi kita. Sehingga kita dikuduskan dalam kebenaran. Ya, Bagaimana dengan misi khusus dalam ayat 18? Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mohon beritahu kami tentang misi orang percaya. dalam pasal ini dikatakan bahwa kita melihat dari dalam, atas, dan ke dalam. Mereka bukan dari dunia. Orang-orang yang beriman bukan dari dunia. Bukankah kita dari dunia? Kita lahir di negara kita, di dunia ini. Ya, baik. Namun menurut tujuan kekal, kita adalah milik Bapa sejak kekalan. Dan Bapa memberi kita sebagai hadiah bagi Kristus. Itulah sebabnya mereka bukan dari dunia. Namun kita di dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Kita masih di dunia. Tapi kita tidak diam di dunia, seolah Tuhan sedang mencoba untuk main-main dengan kita. Tidak, kita dikirim ke dunia. Tuhan mengirim kita ke dunia. Dan itulah sebabnya dia berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Setelah kebangkitan dalam Yohanes 20, Kristus akan mengulangi kata-kata yang sama kepada para murid. Dia akan beritahu mereka, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Kita bukan dari dunia. Kita sekarang ada di dunia, kita diutus ke dalam dunia. Dalam ayat yang akan datang, kita akan melihat bahwa kita menguasai dan memerintah dunia dan kita tampil dalam kemuliaan bersama Kristus. Izinkan saya membaca ayat-ayat dari ayat 20 sampai akhir pasal dan kemudian menjawab pertanyaan dari para hadirin di Ya, studio. silakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Dalam ayat 22, Yesus berkata, "Dan bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka." Tolong jelaskan tentang kesatuan mana yang Tuhan bicarakan di sini. Tentang kesatuan mana yang Tuhan bicarakan dalam ayat 22? Pertanyaan bagus. Kita tahu bahwa pasal ini berbicara tentang 3 jenis kesatuan. Jenis kesatuan yang pertama disebutkan dalam ayat 11. Dan kita tahu bahwa itu adalah kesatuan para rasul. Para rasul benar-benar satu dalam pengajaran, khotbah, dan kesaksian. Selama mereka ada di dunia. Dalam ayat 21, Kristus memperluas lingkaran. Dia berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu." Dan inilah yang terjadi dengan orang-orang percaya dari generasi ke generasi. Ini adalah kesatuan yang dijamin melalui doa Kristus dalam Yohanes pasal 17. Tetapi kesatuan yang disebutkan dalam ayat 22 dan 23, inilah kesatuan kemuliaan yang akan segera kita peroleh. Perhatikan di sini bahwa kesatuan orang percaya sementara itu yang sayangnya sebagian besar orang gagal dimaksudkan agar supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mungkin karena kesatuan ini tidak dalam bentuk yang semestinya. Adalah alasan mengapa dunia belum percaya sebagaimana mestinya. Dunia ditahan dari beriman. Menahan dunia dari beriman. Namun kesatuan kemuliaan yang sempurna dalam ayat 22 tidak dimaksudkan untuk dipercaya oleh dunia. Ayat 23 memberitahu kita agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika mereka akhirnya melihat kita bersama Kristus dalam kemuliaannya yang sama, dan kemudian mereka akan tahu bahwa Bapa mengutus Kristus. Dan bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Bapa mengasihi orang percaya seperti Ia mengasihi anaknya. Waktu itu tidak akan menjadi waktu untuk iman. Sudah berakhir. Sekarang iman tersedia ketika dunia melihat kesatuan kita. Berdasarkan karya ini. Ketika Tuhan berkata dalam ayat 20, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Mohon jelaskan tanggung jawab orang percaya untuk memberitahu orang lain tentang firman Tuhan. Pertama, saya pikir itu adalah hal yang hebat bahwa Kristus melihat kita akan berada di dunia setelah 2000 tahun. Namun Yesus sambil berdoa, dalam percakapan yang hebat ini melihat semua orang percaya. Saya dapat berbicara secara alegoris dan berkata, Boas, ketika dia pergi ke ujung tumpukan di jelai, Rut pasal yang ketiga, ujung timunan jelai adalah tumpukan dari banyak jelai yang sudah ditampi. Seolah-olah Boas sambil berjalan melihat ujung jelai yang datang dari ladang yang besar. Demikian pula Kristus sedang melihat orang percaya terakhir yang akan datang. Jadi dia berdoa tidak hanya untuk para rasul, tetapi juga bagi mereka yang akan percaya kepadanya melalui perkataan mereka atau khotbah para rasul. Kita percaya melalui kata-kata para rasul. Memang benar bahwa kita tidak memiliki para rasul. Kita memiliki firman ini hidup.
Ketika kita membaca dan mendengarnya, kita menerima kasih karunia dan karena itu kita percaya dan diselamatkan. Dan di sini anak meminta Bapa agar menjaga kita dan menjadikan kita satu. Ketika dia mengatakan di ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Dan kemudian dalam ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Apakah kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anak, dan mana yang akan dilihat oleh orang-orang percaya di kemudian hari? Apakah itu kemuliaan yang sama atau ada yang lain? Sebenarnya pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang sulit. Sulit bukan karena kita tidak bisa menjelaskannya, tapi sulit untuk kita terima. Kita tidak dapat menerimanya kecuali dengan iman. Jelas bahwa dalam kemuliaan kita akan berbagi dalam Kristus. Dan ada kemuliaan lain yang tidak akan kita bagikan tetapi akan kita lihat. Fakta ini diungkapkan dalam kata-kata seseorang penyair yang mengatakan, melalui kasih-Mu engkau memberi kami kemuliaan yang telah engkau peroleh. Dan kita menjadi mitra dalam semua hal yang engkau wariskan. Namun, dengan kemuliaan engkau dan Bapa adalah sama, kami memuji engkau dan untuk selamanya. Kami akan melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Sederhananya saya ingin mengatakan bahwa kita akan berbagi kemuliaan dengan Kristus. Dan kita akan melihat kemuliaan lain di dalam Kristus. Saya dapat menghubungkan keduanya bersama-sama melalui surat pertama Yohanes pasal 3. Ketika dia berkata, kita akan menjadi sama seperti dia. Jika kita berbagi dengan dia dalam kemuliaan, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini berarti ada sesuatu yang akan kita lihat. Kita akan melihat Kristus sebagaimana adanya. Namun, ada sesuatu yang lain. Kita akan menjadi seperti dia. Ini berarti bahwa ada kemuliaan yang Kristus melalui kasih karunia membuat kita berbagi dengannya. Kemuliaan telah engkau berikan kepada saya yang telah saya berikan kepada mereka. Seolah dia berkata, kemuliaan yang layak aku dapatkan, aku bagikan dengan mereka. Karena mereka adalah pengantinku yang berharga, mereka adalah anggota tubuhku. Tapi ada kemuliaan yang akan kita lihat selama-lamanya. Kita akan melihat, mengamati, bertanya-tanya, dan menyembah. Apakah ini kemuliaan yang sama yang dia bicarakan di awal, kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada? Beberapa komentator menganggap itu adalah kemuliaan yang sama yang dimaksudkan di awal pasal ini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ketika kami menjelaskan ayat ini, kami mengatakan bahwa Kristus tidak melepaskan kemuliaan keilahiannya bahkan untuk sesaat. Tetapi dia dalam ayat ini meminta kemuliaan keilahian dalam kemanusiaannya. Agar kita, anggota tubuhnya, memiliki kemuliaan yang besar ini. Saudara Yosef, kita masih membahas di ayat 24 doa yang berharga ini, yang saya yakin akan dengan senang hati diberikan oleh Bapa kepada Putra. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Maukah Anda berbicara tentang permintaan ini dan bagaimana Bapa menjawabnya? Pertama, tentu saja saya terpesona dengan Kristus. Dan saya pikir saya memiliki hak untuk terpesona dengannya. Dia tak pernah meminta apapun. Dia selalu berkata, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Sesaat lagi ketika dia tiba di Taman Getsemani, dia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Pertama kali di mana dia mengatakan, aku mau, ada di sini, dalam Yohanes 17 ayat 24. Bapa, aku mau, dan dia tidak menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Aku mau supaya mereka juga, yang telah engkau berikan kepadaku, hadiah berhargamu untuk aku. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ini mengingatkan kita pada Yohanes 14. Ketika dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia menggunakan kata yang sama. Ya, kata yang sama. Dari kata-kata ini kita memahami bahwa Kristus yang dimaksud di sini adalah apa yang ia maksudkan dalam Yohanes 14, yaitu rumah Bapa. Yang kita tahu adalah tempat yang tidak diciptakan, di mana hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang masuk di dalamnya. Sekarang tempat ini menjadi hak istimewa gereja. Mengapa? Karena gereja adalah anggota tubuh Kristus, bahkan pengantinnya. Tak perlu heran, Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Ini adalah tempat yang hanya dimasuki oleh pengantin wanita. Tempat ini, tentang yang dia katakan, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Di tempat ini kita akan melihat Kristus sebagaimana dia dalam segala kemuliaannya. Dia akan muncul ke dunia dengan kemuliaan resminya. Namun gereja akan melihat dia dalam kemuliaannya sebagaimana dia adanya. Dan ini hak istimewa.
Dan saya pikir itu adalah hak istimewa yang tidak dinikmati oleh orang percaya sebelum gereja maupun orang percaya setelah gereja. Itu sebabnya Kristus berkata, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan kemudian dia mengucapkan kata-kata yang indah, engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Fakta bahwa Bapa mengasihi kita seperti ia mengasihi anaknya adalah sesuatu yang di luar pemahaman. Namun kita tidak aneh, karena kita adalah mempelai anaknya. Saya pribadi mengasihi istri anak saya seperti saya mengasihi anak saya. Ini alami. Dia tentu saja berbeda dari wanita yang lain di dunia. Dia memiliki posisi khusus yang luar biasa. Dan begitu juga gereja selama-lamanya. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat dengan pertanyaan dari penonton. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Dalam ayat 25 dia berkata, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku." Apa yang Kristus maksudkan dengan Allah yang adil? Apa yang dimaksud Tuhan dengan Bapa yang adil? Mengapa dia mengatakannya di sini? Ya, kami telah menyebutkan bahwa teks ini dibagi menjadi 3 bagian. 5 ayat pertama berbicara tentang Bapa. Kemudian, ayat dari 6 sampai 19 berbicara tentang Bapa yang kudus. Mengapa? Karena bagian ini berbicara tentang menjadi satu dan tentang menjaga. Di sini dia bicara tentang Bapa yang adil. Mengapa? Karena dunia ingin mengatakan bahwa ada 2 kelompok di dunia ini. Dunia pada umumnya tidak mengenal engkau. Sementara mereka mengenalmu, aku mengenalmu, dan mereka mengenalmu. Dan engkau Bapa yang adil tidak dapat memperlakukan kedua kelompok secara sama. Engkau tidak dapat memperlakukan mereka yang tidak mengenal engkau. Dengan cara yang sama engkau memperlakukan mereka yang mengenal engkau. Engkau adalah pribadi yang adil, hanya Tuhan yang memberi penghargaan kepada setiap orang secara adil menurut apa yang pantas dia terima. Dan saya ingin menambahkan bahwa dalam Yohanes 1, kita membacanya dunia tidak mengenal Dan- Kristus. Dia ada di dunia. Dalam Yohanes 14, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Ia mengatakan, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Hari ini jika Anda bertanya pada seseorang, apakah Roh Kudus ada di bumi? Jawabannya adalah saya tidak tahu. Dia akan tidak memberitahu tahu. Anda apa yang dimaksud dengan Apa yang Roh Anda maksud dengan Kudus. Roh Kudus? Di sini, Kristus dalam Yohanes 17 berkata, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Ini berarti bahwa dunia tidak tahu, baik anak maupun Bapa atau Roh Kudus. Dan harinya akan tiba ketika setiap orang menerima upah sesuai dengan situasinya sendiri. Dia yang tahu, dan dia yang tidak tahu. Baik, dunia ini yang tidak mengenal anaknya kapan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang juga tidak mengenal Bapa. Dunia yang tidak mengenal Bapa maupun anak. Bagaimana keadaan moralnya saat ini dan bagaimana dengan masa depannya jika kita menilainya? Secara moral, saya melihat ketidakpedulian total dunia yang tidak mengenal penciptanya. Ketika Kristus sang pencipta datang, dunia dibuat melalui dia. Dunia tidak mengenal dia, ia juga tidak mengenal Bapa, ketidaktahuan belaka. Ini mengingatkan kita pada Efesus 4 dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, inilah posisi moral dunia, kebodohan dan kegelapan. Dan masa depan yang kekal adalah tercabut dari kehidupan Tuhan dan berada jauh dari Tuhan di mana murka berada. Murka Allah tetap ada pada mereka, dunia yang tidak percaya pada Kristus. Mohon beri satu tanggapan terakhir pada ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Satu tanggapan terakhir. Saya melihat bahwa ada pelayanan yang berkesinambungan bagi Kristus. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, itu adalah pelayanan di masa lalu. Dan aku akan memberitahukannya, sebuah pelayanan yang mencakup semua masa depan mulai dari saat itu, saat dia berbicara. Dapatkah kita mengatakan bahwa Kristus sedang membuat nama Bapa dikenal oleh kita? Ya, dia membuat nama Bapanya dikenal. Kristus sekarang membuat nama Bapa dikenal oleh kita. Akankah ia juga membuatnya dikenal dalam kekekalan? Saya pikir, ya. Dan aku akan memberitahukannya, dia tidak mengatakan sampai kapan. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kristus sendiri akan ada di dalam kita sebagai tempat untuk menerima kasih ini. Kita dengan kekuatan kita sendiri tidak dapat menerima lebih banyak kasih. Namun Kristus akan ada di dalam kita seperti gudang yang menerima hadiah ini selamanya. Dan aku telah memberitahukan dan aku akan memberitahukannya. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini akan selama-lamanya.
Sebenarnya Yohanes 17 adalah pasal yang sangat kaya. Kita mendengar anak berbicara kepada Bapa dan kita melihat betapa sayang anak di hati Bapa tentang bagaimana semua ini bekerja untuk kepentingan gereja. Jika berkenan, saya ingin Anda di akhir episode mengulangi lagi pembagian Yohanes 17 untuk kepentingan pemirsa kami yang terkasih, sehingga mereka dapat mengingat pokok bahasan yang dibahas serta cara pembagiannya. Kita tidak boleh lupa bahwa hal itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang apa yang diminta anak untuk dirinya sendiri. Anak itu meminta untuk dirinya sendiri. Bagian yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat 19, putranya meminta secara khusus untuk para rasul. Kemudian dari ayat 20 sampai akhir pasal ayat 26. Dia tidak hanya meminta para rasul, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Kristus melalui perkataan para rasul. Ini berarti semua gereja Tuhan sepanjang zaman. Di bagian pertama, Kristus memberi kita hadiah yang luar biasa, memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Di bagian kedua, ada hadiah besar lainnya. Aku telah memberikan firman-Mu. Di bagian ketiga, hadiah yang lebih besar. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Di bagian pertama, Bapa. Bagian kedua, Bapa yang kudus yang terpisah dari dunia jahat. Bagian ketiga, Bapa yang adil, menganggap Tuhan sebagai hakim yang adil. Hari ini, orang tidak mengenal Bapa dan mereka tidak peduli. Satu hari mereka akan tahu bahwa ini adalah masalah serius, masalah tidak mengenal Bapa dan bahwa mengenal Dia adalah suatu berkat yang besar. Kita akan menemukan bahwa Bapa yang mengasihi kita seperti Dia mengasihi anaknya. Tuhan memberkati Anda, Saudara Tuhan menjaga Yosef. Anda. Kita telah sampai di akhir episode. Mari ulas episode ini bersama hadirin di studio. Apa kabar? Anda siap untuk pertanyaan? Baik. Mengapa sebagai kelanjutan dari firman Tuhan di ayat 14, dia berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, kata-kata yang diambil dari Bapanya dan dunia membenci mereka. Mengapa dunia membenci milik Kristus ketika mereka menerima firman Bapa? Dunia membenci orang Kristen karena berbagai alasan. Pertama, 3 alasan. 3 alasan. Pertama adalah dunia menganggap mereka sebagai orang asing yang dikatakan oleh ayat tersebut bukan dari dunia. Juga karena Kristus dengan terangnya menyingkapkan semua pekerjaan kegelapan dan menyingkapkan pekerjaan jahat dunia ini. Jadi, seperti kata Alkitab, dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Alasan terakhir adalah ketika Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun juga, ini menghancurkan kesombongan dan pembenaran diri manusia. Dan ini adalah sesuatu yang manusia alami tidak terima, orang yang tidak memiliki roh Tuhan dalam dirinya. Ya, benar. Kesatuan apakah yang dibicarakan Tuhan dalam ayat 22? Dalam ayat 22, dia berbicara tentang persatuan yang ia jamin dengan doanya untuk orang-orang yang beriman. Kita juga melihat dalam ayat 23 bahwa dia berbicara tentang kesatuan yang akan segera kita peroleh dalam kemuliaan. Kesatuan dalam ayat 23 juga akan menunjukkan dan akan memperjelas bahwa Bapa adalah orang yang mengutus Kristus. Benar. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Saudara Yosef. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, pertanyaan episode hari ini. Sebutkan 3 bagian dari Yohanes 17. Berikan 3 perbedaan antara ketiga bagian ini. Sebutkan 3 pembagian dari Yohanes pasal 17. Berikan 3 perbedaan antara 3 bagian ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Hal ini berarti bahwa jika Kristus datang ke dunia kita dan hidup di antara kita dan kemudian pergi ke surga tanpa pergi ke salib, kita tidak akan mendapat manfaat apapun. Orang Kristen tidak berhak membawa senjata atau dipersenjatai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.